Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Para jamaah Talim Angkasa 56 di mana saja berada, alhamdulillah wa syukurlah di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan panjang umur, diberikan nikmat sehat walafiat. Insyaallah kita gunakan dengan sebaik-baiknya agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang beriman, bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Para guru, para jamaah semua, mari sama-sama pagi hari ini dengan materi ma'rifatun nafsi, mengenal diri sendiri. Jamaah sekalian yang berbahagia, di dalam surat Az-Zariyat ayat 21 Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Surah Az-Zariyat ayat 21. Dan yang ada di dalam diri kamu, apakah kamu tidak memperhatikan? Apakah kamu tidak mengenal siapa diri kamu sebenarnya? Jamaah sekalian yang berbahagia, pada pelajaran yang lalu kita sudah sampaikan bahwa di dalam diri kita ada 4 komponen, yaitu hati, kolbun, ruhun, ruh, nafsun, diri atau nafsu, aklun, dan akal. Dari keempat komponen yang ada di dalam diri kita, masing-masing antara satu dan yang lainnya saling berkaitan dalam kehidupan diri kita masing-masing. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada saat Allah ciptakan Nabi Adam alaihi salam, kemudian Nabi Adam dihadapkan di hadapan para malaikat. Falamma amba'ahum, ketika malaikat dihadapkan dengan Nabi Adam dan Nabi Adam memberikan nama-nama benda yang sudah Allah ajarkan kepadanya, kemudian iblis melihat bahwa di dalam diri Nabi Adam ada ilmu pengetahuan yang cukup dalam. Iblis timbul rasa syirik di dalam dirinya, kalau Adam dibiarkan hidup, maka Adam akan lebih mulia daripada iblis. Ketika Allah mengatakan, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Lalu iblis tidak mau sujud. Karena iblis melihat bahwa di dalam diri Adam adalah ilmu Allah yang diberikan kepadanya. Akhirnya iblis dikategorikan menjadi orang yang inkar kepada Allah atau orang kafir. Jadi di dalam diri kita ini, saudara-saudara, penuh dengan ilmu pengetahuan. Di mana ketika Allah ciptakan manusia ini dari tanah, dari berbagai macam tanah, ada tanah hitam, tanah merah, tanah kuning, tanah putih. Ada 7 macam tanah. Di dalam kitab Kasfatul Ghaibiyah dijelaskan, ada api, ada angin. Kemudian innama amru idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadilah bentuk wujud manusia. Baru ditiupkan ruh ke dalamnya, hiduplah Nabi Adam. Di dalam diri manusia ini penuh ilmu, saudara, karena ciptaan Allah langsung kepada Nabi Adam. Sehingga ilmuwan barat belajar dari manusia, dari diri manusia. Bahkan dalam ilmu kedokteran, diri manusia ini adalah menjadi objek percobaan atau objek pengetahuan. Saya pernah dengar oleh teman saya yang bekerja di rumah sakit terbesar di Indonesia, bagaimana para dokter ketika dia ujian membeli mayat yang tidak diketahui siapa keluarganya, kemudian mereka masing-masing ambil. Ada yang bagian kepala,
bagian telinga, hidung, THT, ada yang bagian ilmu dalam, dokter bedah dan sebagainya, itu dipelajari semua. Ternyata di dalam diri manusia ilmu pengetahuannya Allah berikan kepadanya. Bahkan saya dengar, saya baca di media, akhir-akhir ini ilmu pengetahuan atau para ilmuwan-ilmuwan barat termasuk China telah mengadakan satu percobaan diri manusia dimasukkan ke dalam satu alat pembeku yang mereka harapkan nanti 20 tahun kemudian mereka bisa hidupkan lagi. Coba itu pengetahuan saudara. Termasuk ilmu virus, ya, vaksin dan sebagainya, itu adalah pengetahuan yang semuanya sumbernya ada pada diri manusia, yaitu ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali saja kepada pelajaran kita. Manusia mempunyai satu keistimewaan dan kehebatan. Ya'kulu wa yashrabu min makanin wahid wa yakhruju min makanain. Keluar dari satu lubang, yaitu mulut kita, masuk dari satu lubang, tapi keluar kepada dua lubang. Itu keindahan manusia. Masuk ke mulut kita, tapi begitu keluar, ada yang di depan, ada yang di belakang. Bahkan walau syariba labanan khalisan yakhruju minhul ma' wal ghaid. Seorang bayi, setelah dia minum air susu yang murni, tapi keluarnya menjadi dua. Ada yang menjadi air pipis dan ada yang menjadi kotoran. Itulah kebesaran Allah. Itu saja kalau kita mau pelajari, sudah cukup dalam ilmu Allah yang diberikan kepada diri manusia. Sesuai dengan pokok pembahasan kita adalah mengambil dari tadi ayat Qur'annya surah Az-Zariyat ayat 21, hadisnya inna fi jasadi ibni Adam mudghatan. Sesungguhnya di dalam jasad diri manusia ada segumpal darah. Iza soluha soluhal jasadu kulluh wa iza pasadat pasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalbu. Di dalam diri manusia ada segumpal darah. Kalau darah itu baik, baiklah seluruh anggota tubuhnya. Kalau darah itu rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuhnya. Ala wahyal qalbu. Kata Nabi, ketahuilah bahwa segumpal darah itu yang dimaksud adalah hati. Kita manusia mempunyai hati sebagaimana binatang dan hewan-hewan hidup ada hatinya. Tapi hati manusia punya kekhususan sendiri, keajaiban sendiri di dalam beri kehidupan kita sehari-hari, saudara-saudara sekalian. Pada pelajaran yang lalu, hati itu adalah sumber kehidupan manusia yang di dalamnya ada lubang. Di lubang itulah ruh. Yang Allah tiupkan itu masuk ke dalam hati, kemudian ruh itu menyebar ke seluruh anggota tubuh melalui darah. Maka di dalam kitab ini disebutkan ruh itu ada dua macam. Ada ruh latifah, ada ruh robbaniyah namanya. Ruh latifah, ruh yang original dari Allah langsung yang ditiupkan oleh malaikat. Yang kedua adalah ruh robbaniyah, yaitu yang disebut darah. Darah itu juga ruh, saudara. Makanya manusia kalau darahnya habis, ya habis. Sebab darah itu adalah media ruh, tempat ruh berjalan dan menyebar ke seluruh anggota tubuh. Ketika seseorang stroke umpamanya, maka ruh itu tidak sampai menyebar ke tubuh yang tersumbat peredaran darahnya. Jadilah dia stroke dan tidak bisa berjalan. Atau tangannya tidak bisa bergerak dan sebagainya dan sebagainya. Jamaah sekalian yang berbahagia, kemarin kita sudah sebutkan bahwa hati itu mempunyai 4 sifat. Dicatat ya. Nanti pertanyaannya yang mesti ada kaitannya dengan ini. Jangan yang tidak ada punya kaitan dengan pelajaran kita kalau mau bertanya. Jadi ruh itu, hati itu mempunyai 4 sifat. Yang pertama sifat sab'iyah. Yang kedua sifat bahimiyah. Dan yang ketiga sifat syaitaniyah. Dan yang keempat sifat rabbaniyah. Apa makna sifat sab'iyah? Yaitu sifat kebuasan. Jadi manusia punya sifat kebuasan yang bersumber dari hatinya. Ketika kebuasan itu masuk ke dalam hati manusia dan manusia tidak bisa memfilternya,
ya, maka dia lebih buas dari binatang. Binatang nggak ada yang pernah makan anaknya sendiri, tapi manusia bisa saja membunuh anaknya, bisa saja membunuh orang tuanya ketika hatinya dimasuki sifat sab'iyah atau kebuasan. Yang kedua, sifat hati itu mempunyai sifat bahimiyah, sifat kebinatangan. Ketika manusia dikuasai hatinya oleh sifat kebinatangan, maka dia lebih hina daripada binatang. Dia berbuat sekehendaknya tanpa ada malu-malu lagi di depan manusia. Karena binatang ya seperti itu, saudara. Tidak punya rasa malu. Dan yang ketiga, sifat syaitoniyah. Artinya sifat syaitoniyah, di mana diri manusia ketika masuk sifat syaitoniyah di dalam hatinya, ia perilakunya seperti syaitan, membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, sifat robbaniyah, sifat ketuhanan yang Allah berikan karunia kepada di dalam hati manusia, seperti yang kemarin pada pelajaran yang lalu, bisa menciptakan sesuatu, bisa mengadakan yang tadinya tidak ada. Yang tadinya tidak bisa jadi bisa, yang tadinya tidak ada menjadi ada. Karena kekuatan sifat robbaniyah yang Allah karuniakan ke dalam hati manusia sehingga mampu menciptakan sesuatu. Tadinya dia nggak punya motor, tapi karena dia pengen punya motor, lalu sifat ketuhanan yang ada dalam hati, konfirmasi ke akal, ke pikiran, ke otak, dan semua anggota tubuh, lalu dia mencari uang, sehingga dia mendapatkan uang dan bisa membeli motor, dan seterusnya. Itulah sifat ketuhanan atau robbaniyah yang ada pada manusia. Jamaah sekalian yang berbahagia, kita lanjut. Orang-orang soleh pernah berkata, likuli insanin arba'u a'yunin. Setiap manusia mempunyai 4 mata. Ainani fi ra'sihi li dunyahu wa ainani fi qalbihi li akhiratihi. 2 mata adanya pada bagian kepala kita. 2 mata yang ada di kepala kita untuk kita bisa mengakses kehidupan duniawi. 2 mata lagi yang ada dalam hati kita, saudara-saudara sekalian. 2 mata yang di dalam hati kita ini adalah untuk kita bisa gunakan untuk melihat masa depan akhirat kita. Dunia kita dan akhirat kita diserahkan kepada kita masing-masing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang berbahagia, dari 2 mata yang ada di kepala kita, 2 mata yang di hati kita ini, saudara-saudara, maka bisa saja ini menjadi sakit. Ya, mata yang ada di kepala kita bisa menjadi sakit, yang tadinya bisa melihat, kemudian tidak lagi bisa melihat. Kemudian mata yang ada di dalam hati kita juga bisa sakit dan tidak bisa melihat akhirat kita. Pada pelajaran yang kemarin, akhirat itu adalah di depan, saudara. Akhirat itu adalah sesudah kematian. Sedangkan dunia ini yang kita alami sekarang dan yang lalu kita alami ini dunia. Bagaimana kita bisa melihat alam akhirat kita? Kita harus download hati kita dan akal kita dengan ilmu ajaran agama. Dengan aplikasi agama inilah kita bisa melihat alam akhirat kita. Sebagaimana aplikasi Maps Google yang ada di dalam HP kita, karena kita sudah download, lalu ada aplikasi itu, kita bisa melihat di depan kita. Jauh ke depan yang belum kita sampai secara zahiriyah, tapi pengetahuan kita sudah bisa melihat. Kita mau ke Bogor, kita sudah tahu perjalanan Jakarta Bogor, mana yang macet, mana ada yang merah, mana yang biru, mana yang kuning, sesuai aplikasi. Dan kita yakin karena kita sudah melihat. Karena kita melihat aplikasi itulah kita yakin bahwa yang macet daerahnya tertentu di mana-mana. Padahal kita belum sampai. Begitulah alam akhirat, saudara. Kalau kita sudah mengetahui alam akhirat dengan aplikasi map akhirat, yaitu Al-Quran dan hadis dan ilmu agama, insya Allah walaupun kita masih di dunia, sampailah cara pemikiran kita dengan iman yang ada pada mata hati kita yang ada di dalam dada kita, itulah yang bisa sampai melihat kepada alam akhirat.
Inilah kepentingannya saudara-saudara kita mengetahui di mana hati kita masing-masing. Lalu jamaah sekalian, di dalam hati kita sendiri saudara mempunyai keistimewaan-keistimewaan yang masing-masing pribadi, masing-masing pula pengalaman religinya masing-masing. Sehingga Allah mengatakan, fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka sesungguhnya bukan yang tidak melihat matanya, mata yang ada di kepalanya, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, akan tetapi kena kedua mata yang ada di dalam hatinya yang tidak melihat. Lalu jamaah sekalian yang berbahagia, contoh-contoh keistimewaan hati kita masing-masing. Sehingga Allah mengatakan dalam ayatnya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Allah telah tutup hatinya, telah kunci hatinya. Begitu juga pendengarannya, begitu juga penglihatannya, gisawa ada tutup, walahum adzabun azim, dan bagi mereka azab yang pedih, yaitu hati orang-orang yang kafir. Makanya kata Imam Ghazali, hati itu dibagi 3 macam. Pertama, hati orang yang beriman. Yang kedua, hati orang yang kafir. Dan yang ketiga, hati orang yang munafik. Hati orang yang beriman bagaikan gelas yang terbuka. Benda yang terbuka, ketika dimasukkan sesuatu ke dalamnya dengan cepat dan mudah masuk air itu ke dalam gelas. Orang yang beriman ketika mendengar nasihat, ketika melihat kebaikan-kebaikan akan masuk ke dalam hatinya, diterima dengan baik. Hati orang kafir seperti gelas yang tertutup atau gelas yang terbalik. Betapapun usaha kita mau memasukkan air atau benda ke dalam gelas, maka tidak akan masuk karena gelas itu tertutup. Kata Allah, khatamallahu ala qulubihim. Di dalam ayatnya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa wa lahum adzabun azim. Jadi Allah gambarkan hati orang yang kafir tertutup dan tidak akan bisa menerima. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Baik engkau beri peringatan, engkau ancam, engkau bicara baik-baik, engkau bicara dengan cara keras, tetap orang yang kafir tidak akan menerima ajaran Islam. Nah, yang ketiga, hati orang munafik. Hati orang munafik bagaikan gelas yang terbuka tapi bocor. Benda yang terbuka tapi bocor. Ketika dimasukkan sesuatu, ya masuk sih, tapi keluar lagi ke bawah. Atau gelasnya bercampur dengan kotoran-kotoran, masuk sih sesuatu, tapi yang tadinya air itu bersih, ketika masuk bercampur dengan kotoran ada dalam gelas, maka menjadi keruh. Akhirnya tidak bisa menerima kebaikan-kebaikan. Jadi orang munafik asalnya adalah orang Muslim, ya, yang sudah membaca 2 kalimat syahadat, tapi karena tidak ada hatinya, tidak ada download ajaran agama di dalam hatinya, tidak pernah belajar yang disebut Islam KTP. Lalu ketika dia bergaul dengan orang-orang yang non-Muslim, dengan orang-orang yang tidak baik, dia dengan mudah terpengaruh kepada tidak baik. Kalau boleh saya ambil satu contoh, orang yang sudah berpakaian bersih, ya, apalagi warnanya putih, tapi bergaul dengan orang-orang yang berpakaian kotor, apalagi sangat berdekatan dia, maka sudah dipastikan pakaian yang putih itu akan ternoda dengan pakaian yang kotor dengan pergaulan. Itulah contoh orang-orang yang tidak kuat Islam dan imannya. Tidak ada ilmu pengetahuannya di dalam hatinya, hanya Islam KTP, maka ketika dia banyak bergaul dengan orang-orang yang bukan Muslim, maka dengan mudah dia menjadi orang-orang yang munafik. Wal iyyazu billahi ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, hati diumpamakan seperti danau. Jadi satu danau yang besar, kemudian ada beberapa sungai yang masuk ke dalam danau itu, saudara.
ketika air yang masuk, sungai-sungai yang masuk membawa kotoran dari berbagai macam kotoran, maka isi danau itu menjadi kotor dan tidak bening lagi, tidak jernih lagi. Sungai-sungai yang masuk ke dalam danau itu diumpamakan dalam tubuh kita adalah anggota tubuh kita yang disebut panca indera. Masuk melalui penglihatan mata kita, masuk melalui telinga kita musik-musik, ucapan-ucapan yang tidak baik, masuk melalui mulut kita makanan-makanan yang tidak baik, masuk melalui tangan kita dan sebagainya. Maka sungai itu menjadi kotor hati kita. Karena masuknya sebagaimana danau melalui sungai-sungai, hati kita kotor karena melalui anggota kita. Ma'asyiral muslimin, kama talim angkasa 56. Hati diumpamakan seperti sumur. Ketika sumur itu digali dan belum mendapatkan air karena masih dangkal, kita masukkan air yang kotor ke dalamnya, maka sumur itu akan kotor. Air sumur itu akan kotor. Tapi saudara-saudara, manakala sumur itu digali dengan sedalam-dalamnya, maka tidak perlu kita masukkan air dari luar. Cukup potensi yang ada di dalam sumur dengan mata air itu akan keluar lebih jernih daripada air yang dari luar. Air itulah yang akan bermanfaat buat kita semua. Ilmu, saudara-saudara, demikian. Orang-orang sufi berpedoman seperti dia menggali sumur. Jadi dia cari di dalam dirinya sendiri ilmu agama itu sendiri, sehingga dia bisa mendapatkan ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia seperti para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kadang-kadang kita belum memahami secara utuh, saudara. Yang semestinya pelajaran itu dipelajari dari guru, dari mana, tapi dia hanya seorang pembimbing, seorang guru yang membimbing dia. Orang yang ahli sufi, yang mursyid, membimbing seorang muridnya, tidak banyak memberikan pelajarannya, tapi dia memberikan banyak zikir dan wirid yang dibersihkan hatinya, yang dibersihkan jiwanya dan pikirannya. Tidak lagi urusan dunia, tapi dengan banyak berzikir, dengan banyak puasa, dengan banyak sholat malam, dengan sendirinya seperti air yang digali dengan sedalam-dalamnya, timbul mata air ilmu dalam hati itu sendiri. Bagaimana hati itu bisa ada ilmunya padahal kosong, saudara? Inilah pembahasan dalam sufi yang memang agak halus pembahasannya. Karena hati itu berhadapan dengan Lauhil Mahfuz. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya dari Lauhil Mahfuz. Maka akan diterima ilmu Allah itu melalui hati kita masing-masing. Ketika hati kita bersih, maka ilmu Allah itu akan masuk ke dalam hati kita. Tapi ketika hati kita kotor, maka ilmu Allah dan rahmat Allah itu sulit masuk ke dalam hati kita sekalian. Seperti gelas yang sudah terisi penuh dengan air, maka ketika dimasukkan sesuatu lagi ke dalam gelas, maka tidak akan masuk ke dalam gelas. Bahkan bahasa kita luber, akan tumpah, saudara. Oleh karenanya mari kita kosongkan hati kita, bersihkan hati kita, agar ilmu yang masuk ke dalam diri kita melalui panca indera, melalui penglihatan, melalui pendengaran, masuk ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam, yang sudah jernih itu sendiri, sehingga dengan mudah kita menerima pelajaran ini. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi jiwa, wa ma sawwaha, dan ya Allah sudah sempurnakan kejadian manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah berikan pengetahuan atau ilham tentang buruk dan baiknya dalam kehidupan manusia. Jadi seperti yang kita sudah pelajari lalu, bahwa ada 4 gharizah, petunjuk hidayah Allah kepada manusia, yaitu yang pertama insting, yang kedua kemudian saudara yaitu panca indera yang sudah Allah siapkan dalam diri manusia, yang ketiga akal. Jadi ketiga petunjuk itu sudah disiapkan Allah sejak kita lahir. Tapi fungsinya
bertahap, tidak sekaligus. Yang pertama hanya baru bisa menangis. Kalau lapar menangis, dingin menangis. Kemudian ada nyamuk dia menangis sebagai pertanda kepada ibunya agar bisa segera memberikan ganti popoknya dan sebagainya. Itu kode yang diberikan Allah kepada anak kecil agar ibunya paham. Kemudian panca indera yang sudah Allah berikan masih juga bertahap. Kaki sudah, mata sudah, tapi belum melihat seutuhnya. Kemudian akal juga sudah ada, tapi belum seutuhnya, saudara. Sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia, lalu Allah sempurnakan wama sawwaha, dan apa yang Allah sempurnakan dalam kehidupan manusia ketika dia mulai berusia 3 tahun, 4 tahun dan seterusnya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan ilham di dalam hatinya untuk bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Anak yang sudah umur 3 tahun sudah ada alhamaha fujuraha. Tapi bertahap. Seperti dia sudah kenal sandalnya, saudara. Sandalnya warna merah. Itu hak dia. Maka ketika orang lain ambil, nggak mau, dia akan marah. Itulah namanya petunjuk. Atau saudara-saudara kita ganti sandal orang lain yang sama bentuknya, cuma warnanya yang berbeda. Dia merah, yang lain warna biru atau kuning, dia tidak mau juga, saudara. Karena dia merasa itu bukan haknya. Haknya adalah warna merah, walaupun sama dari pabriknya bentuknya. Itulah ilham yang Allah berikan kepada manusia di dalam hatinya secara bertahap. Baik itu petunjuk yang buruk atau petunjuk yang baik. Masuk ke dalam hati manusia. Tapi bedanya, saudara-saudara, kalau yang baik namanya ilham. Yang baik masuk ke dalam hati namanya ilham. Tapi kalau yang buruk namanya wiswas. Hal ini dijelaskan Allah dalam surah An-Nas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi yang memberi wiswas, yang memberi keraguan kita dalam iman kepada Allah, yang memberi keraguan kita ketika kita mau melaksanakan sholat, yang memberi keraguan kita ketika kita mau ngaji, dan semuanya, semua kebaikan yang diragukan oleh kita di dalam hati kita sendiri, itu pertanda dari iblis. Wiswas namanya. Sedangkan ilham adalah mantap dari malaikat. Orang yang bisa membedakan di dalam dirinya, apakah ketika wiswas datang atau ketika ilham datang, akalnya itulah yang akan menjadi setirnya di dalam dirinya. Tetapi apabila akal dan hati sudah didownload oleh ajaran agama, oleh Islam, kalau dia belum memahami Islam, maka dia belum bisa menyetir dirinya kemana yang lebih baik. Dia hanya mengikuti apa kata hatinya. Seperti setir yang dipegang oleh orang yang bukan ahli dalam menyetir, maka setir itu bisa saja berubah menjadi kiri kanan. Sementara supir itu belum pengalaman, akhirnya bisa saja menabrak sana, menabrak sini, bahkan bisa masuk ke jurang. Tapi kalau setir itu dipegang oleh supir yang berpengalaman, insya Allah setir itu akan sampai ke tujuan yang dia kendaki dari rumah sampai ke tujuan. Hidup ini, saudara-saudara, demikian. Mari sama-sama setir yang ada dalam diri kita melalui ilham, apa yang ada di dalam hati kita, kita olah dengan baik, dengan ajaran agama. Kita bisa kendalikan hawa nafsu kita. Kita bisa arahkan hidupan kita yang selamat dunia sampai akhirat kita. Karena kita paham, sebagaimana aplikasi yang kita dapat dari map itu, kita bisa tahu ke depan 10-20 kilo ke depan, kita sudah tahu kondisinya bagaimana. Nah, dengan map agama, ya, dengan download ajaran agama, insya Allah, walaupun kita memang belum masuk ke alam barzah, tapi kita sudah tahu dan kita sudah persiapkan apa yang dibutuhkan di alam barzah. Seperti ketika masuknya manusia pertama mendapat pertanyaan malaikat munkar nakir dan sebagainya dan sebagainya, insya Allah dengan map agama kita sudah siapkan semua itu. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah sekalian yang berbahagia, saya kira ini pelajaran kita tentang ma'rifatun nafsi.
Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya beri kesempatan, jangan terlalu lama, ini sudah 40 menitan. Ya, jangan terlalu lama. Kita atur aja Pak Surya. Silakan Pak Ketua. Ya. Ya, silakan. Sudah ada suaranya udah. Sudah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, ini kan yang sampai dengan makrifat itu ya, tadinya syariat, hakikat, torekat, terakhir makrifat gitu. Ini kurang lebih kita berada di mana nih? Gitu. Belajar ini kita udah berada di mana nih? Apa di syariat, apa di hakikat, apa di torekat atau makrifat gitu. Itu mau saya tanyakan. Itu aja Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keempat-empatnya kita sekaligus belajar syariat, kita juga belajar torekot. Torekot itu artinya jalan ilmu yang kita ambil. Ada kitabnya, ada hadisnya, ada gurunya. Itu torekot. Torik itu jalan. Jalan ilmu kita ambil dari mana ini? Dari Al-Quran dan hadis, dari para sahabat dan sebagainya. Hakikat inilah ilmu yang sedang kita bahas, ilmu hakikat. Jadi bagaimana kita bisa mengenal siapa diri kita yang sebenarnya, itu sudah termasuk ilmu hakikat. Ilmu mengenal diri sendiri itu termasuk ilmu hakikat. Adapun ma'rifat adalah ujung yang terakhir, tingkat yang terakhir bagaimana kita bisa mengenal Allah, bisa mendekat dengan Allah menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Tempatkan diri kita dan nafsu kita pada mutmainnah. Kalau kita sudah menempatkan diri kita pada nafsu mutmainnah, itulah sampai kapan saja waktu datang panggilan Allah, Allah akan panggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi mari kita tingkatkan pemahaman-pemahaman apa yang ada dalam hati kita tentang hawa nafsu dan sebagainya, kita akan masuk ke dalam syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Ya, sudah. Itu dia ya. Ya, karena ini di buku, saya punya buku ya, pernah mempelajari. Siapa orang yang udah lulus sampai dengan makrifat atau menjadi insan kamil, ini dijamin jangan rayap, apalagi api neraka aja enggak bisa membakar jasad manusia. Mungkin orang-orang yang sering terjadi kuburannya itu orang itu utuh ya, mungkin udah lulus kali Guru ya itu ya. Gitu. Orang yang sudah jauh dari perbuatan maksiat, hafaz Al-Quran dan diamalkan, memahami sedikit ilmu tapi dia pelajari. Karena inti daripada ilmu dan ilmu ini adalah kebersihan dan kesucian diri kita. Sebanyak ilmu apapun yang kita miliki, kalau kita masih senang sama dosa, senang perbuatan maksiat, nggak akan bersih. Gitu. Jadi ilmu yang kita miliki, bersihkan intinya jiwa kita, lahir dan batin kita, sehingga kita bisa baca Quran, kita bisa amalkan semua. Nah, kematian itulah yang dimana orang yang meninggal itu nanti jasadnya aja masih utuh. 20 tahun yang lalu dia meninggal, 40 tahun yang begitu kuburannya dibongkar karena ada sesuatu, maka itu masih utuh. Dan utuhnya jasadnya itu seperti waktu dia masih baru meninggal. Termasuk kain putihnya utuh, kagak hancur. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, ada dua macam, Saudara. Orang yang jasadnya utuh ada dua macam, ada yang mendapat ridha Allah, ada yang mendapat laknat Allah. Kalau jasad yang mendapat ridha Allah utuh seperti biasa, kain putihnya juga enggak. Dan ujudianya tetap biasa seperti pada saat dia mati. Tapi kalau yang mendapat laknat Allah seperti ilmu apa namanya, ilmu batu karang ya. Baik.
ilmu Batara Karang dan sebagainya. Batara Karang ya. Ya, ilmu yang tidak mempan dibacok dan sebagainya, tapi dari gaib. Itu kalau mati dia nanti utuh badannya. Tapi kumisnya ya nambah, rambutnya bertambah, kukunya panjang bertambah. Ya, benar. Terus sampai melipat masuk ke dalam tangannya. Itu utuh juga, tapi yang tidak mendapat ridha Allah atau tidak diterima bumi. Ya. Ya Guru, terima kasih. Saya rasa cukup. Ya kan yang lain barangkali ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang lain silakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanya nih, Guru. Gini, Guru. Apakah manusia meninggal? Ini kan jasadnya hancur ya, Guru. Nah, sedangkan ruhnya ini bagaimana ya, Guru ya? Apakah dia ada tempat penyimpanan atau bagaimana, Guru? Iya. Di dalam diri manusia itu sendiri Allah sudah siapkan yang namanya tulang tunggit. Ya, tulang sini di bawah di bagian pantat kita. Itu ada sebesar ya biji kecil lah. Itulah yang akan nanti tidak pernah hilang. Kalaupun kebakar, dia nggak kebakar. Kalaupun dia nyebur di laut, hancur badannya, dia tetap utuh. Nanti ketika alam ini kiamat, bumi, air semua rata, gunung-gunung, itu manusia masuk ke tanah. Bibit manusia atau biji yang ada pada diri manusia itu sendirilah yang menjadi sumber kehidupan. Ketika bumi ini berdasarkan Nabi sudah merata semua tidak Nabi mengenai biji yang ada pada diri manusia itu, lalu dia kembali lagi menjadi wujud manusia seperti biasa. Kemudian tumbuh naik ke atas seperti kita tanam biji-bijian, kemudian kepalanya dulu naik sampai ke badannya. Ditiup sangkakala yang malaikat. Di dalam kitab Kasiful Ghaibiyah, di dalam sangkakala malaikat itu ruh manusia disimpan di situ. Ketika ditiupkan oleh malaikat, maka dia berterbangan masing-masing menuju orangnya pribadi masing-masing dengan izin Allah. Ruhnya masuk ke jasad Bang Lena, nggak ada yang ketukar. Ketika Allah menjelaskan seperti ini, malaikat Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana itu bisa terjadi? Lalu Allah bertanya, apakah engkau belum yakin, hai Ibrahim? Aku sudah yakin. Tapi barangkali ini bermanfaat buat anak cucuku nanti. Lalu Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, apa yang dijelaskan, coba ambil 4 ekor burung yang berbeda namanya, yang berbeda jenisnya. Sudah ini Allah, sudah saya ambil 4 ekor burung. Kau hafal itu namanya semua? Hafal ya Allah. Engkau potong, hancurin, dicacak, kalau bahasa Betawi dicacak, dihancurin, dipotong-potong. Jadi satu. Allah, kata malaikat, kata Nabi Ibrahim, ini sudah saya satukan semua. Bagaimana seterusnya? Bagi 4 porsi. Taruh di atas belah sana 4 penjuru. Saya sudah taruh di 4 penjuru, ya Allah. Kata Allah, Ibrahim, kau panggil lagi nama burung apa? Begitu dipanggil sama Nabi Ibrahim, maka dengan izin Allah, burung terbang hidup kembali menuju Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim makin yakin bahwa demikian Allah nanti akan Allah akan menjadikan ruh manusia masuk ke dalam diri dan jiwanya masing-masing, begitu. Suaranya agak dikecilin, Guru. Baik, sudah 2. Silakan satu lagi untuk penanya. Sudah masuk Pak Haji Jainal dengan Pak Haji Jayadi. Yang mana dulu yang silakan yang mau bertanya? Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
scoring ya. Yang lain yang tidak mau bertanya dimatiin aja. Yang bertanya aja yang hidup, yang lain bisa kedengeran. Silakan Pak Haji Jayadi tadi, silakan. Ya, silakan Pak Haji Jayadi dulu ya. Ya, makasih Guru. Sini terkait mengenal Allah. Itu salah satu ciri-ciri apabila orang itu mengenal diri ini masih ada kaitannya dengan sifat-sifat manusia itu diantaranya nafsu lawan. Nah di sini dinyatakan Al-Quran. Innamal mu'minuna allazi iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat 'alaihim ayat zadat imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ya disebutkan di sini di dalam surat Al-Anfal bahwa salah satu bila dirasakan masuknya keimanan seseorang di sini apabila disebutkan kalimat-kalimat Allah, ya, maka hatinya bergetar. Ya. Jadi yang dimaksud ayat ini menyatakan bahwa apabila seseorang bisa dikatakan betul-betul sudah beriman, apabila disebutkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka hati bergetar. Apakah demikian begitu Guru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Itu sebagian tanda. Sebagian tanda iman sudah mulai meresap ke dalam hati manusia. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadat imanan. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi kalau iman sudah mulai meresap ke dalam jiwa, ke dalam hati manusia, orang itu sering menangis, sering mencucurkan air mata pada saat dia sholat tahajud malam. Dia pasti mengeluarkan air mata. Pada saat dia mendengar ayat Al-Quran, apalagi karena dia paham ayat itu tentang azab Allah, dia menangis. Ketika dia mendengar ayat-ayat Allah dan dia paham makna ayat itu adalah ia tersenyum dan seterusnya. Itu adalah sebagian tanda-tanda iman itu sudah mulai meresap ke dalam hati orang yang beriman. Baru sebagian. Tapi nanti alhamdulillah dia akan berkembang terus sehingga dalam praktek kehidupannya orang itu makin zuhud, tidak terlalu mencintai dunia. Kalaupun jadi orang kaya tidak hura-hura, dia akan menjadikan dirinya
lebih banyak timbangannya buat akhiratnya daripada dunianya, begitu. Betul. Jadi itu termasuk diantaranya bisa dikategorikan kita sudah mengenal diri begitu, Guru. Iya, baru tanda sebagian, baru awal sebagian. Nanti akan kalau dia bertambah, mata batin dia akan mengetahui. Bisa dalam impian-impian Allah bisa petunjuk 2 bulan yang akan datang terjadi apa ini ke depan, sampai ada yang nggak tahu lagi udah tahu. Itu firasah yang ada di dalam hati, Allah berikan ilham. Berkat kesucian dirinya, banyak zikir, banyak berpuasa, banyak baca Quran, dan dia jauhkan dunianya dengan bersama. Gitu. Ya, terima kasih, Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Hafizullah. Waalaikumsalam. Nafsu apakah termasuk kelawama atau mulhimah ini? Antara lain adalah Bismillah, mardiyah itu. Mohon maaf. Nafsu kan kemarin ada yang pertama amarah, yang kedua lawamah, yang ketiga mulhimah, yang keempat mutmainah. Mutmainah akan bertambah lagi nanti tingkatannya, ketinggian lagi radiyah dan mardiyah. Sudah ridho. Orang yang sudah pada tingkat nafsu mutmainah dan radiyah mardiyah, Imam Ghazali contoh seperti mayit yang dimandikan oleh orang yang hidup. Dimiringin diam, disiram diam, diangkat diam, enggak teriak. Itu mardiyah. Dia yakin dari Allah dikasih sakit, ya udah, memang udah sakit, enggak mengeluh. Dapat rezeki, ya alhamdulillah, dia gunakan dengan baik. Semua persoalan yang terjadi kepada dirinya, semua nggak pernah ada orang yang disalahkan dan nggak pernah marah-marah dia hidup. Oh, gitu. Begitu. Semuanya paguna adalah keserahkannya kepada Allah dengan sepenuh hati dan ikhlas. Terima kasih, Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita kan baru sakit sedikit udah teriak, udah lari ke dokter gitu. Bukan Allah. Orang yang mardiyah nggak begitu. Allah dulu. Syariatnya belakangan. Kalau perlu dia nggak berobat sama sekali. Nah, ya. Bagaimana cerita Nabi Allah Ayub alaihissalam? Mardiyah. Allah sedang tingkatkan kepada nafsu mardiyah. Nabi Ayub dikasih sakit. Istrinya kabur. Sampai istrinya ketua kabur semua. Nggak ada yang istrinya. Nah, ini saudara. Sampai Allah pada satu saat angkat penyakitnya dan lebih baik daripada yang sebelum dia sakit. Itu sudah sampai mardiyah. Nah, ketika kita Allah sedang tingkatkan ke mardiyah, kayaknya nggak nyampe. Ya, kita langsung kita marah-marah, langsung lari ke dokter. Bahkan dokter kita marahin. Ya ini dokter nggak bisa sembuh penyakit saya. Katanya hebat. Nah, ini orang tidak di mardiyah. Ikhlas, apa terima apa adanya. Makasih, Sir. Dilanjut. Mau tanya nih. Silakan siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak Ustaz, saya mau tanya. Dalam keterangan Surat Al-Baqarah ayat Al-Baqarah ya, menerangkan 7 hawa nafsu seperti amarah, lawamah, mulhimah, mutmainah, radiyah, murdiyah, kamilah. 7 hawa nafsu itu yang ada pada diri kita mempunyai anak 70 buah katanya. Apa betul demikian Pak Ustaz? Jadi yang satu hawa nafsu seperti amarah 70 anak buahnya, lawamah 70 anak buahnya. Apa benar demikian Pak Ustaz? Terima kasih. Iya. Dari semua nafsu itu kita mesti paham
Kalau kita justru kita belajar supaya kita bisa memahami sifat dan karakter nafsu yang ada di dalam diri kita masing-masing. Karakter nafsu ammarah, orang itu ketika dia ada di ammarah nggak mau berbuat baik, maunya jahat aja. Kalau dinasihatin orang lawan dia, bapaknya nasihatin lawan dia, itu sedang ada di ammarah. Kalau dia lawama, dia sudah lebih baik dari ammarah. Dia udah mulai berbuat baik. Tapi masih saja sekali-kali dia kembali lagi. Tobatnya tobat sambal. Kalau di mulhimah lebih naik lagi. Dia sudah mulai konsentrasi nafsunya itu hanya untuk kepentingan akhirat. Kepentingan dunia masih ada sebagian kecil. Sampai di mutmainah, radiyah, mardiyah gitu. Jadi kita mesti tahu sekarang ini paling tidak diri kita masing-masing ini kita mesti lihat kita sedang berada di nafsu yang mana. Kalau kita berada di mutmainah sudah bagus sekali, tapi belum. Saya kira belum sampai di mutmainah. Paling masih di mulhimah. Kenapa? Karena kita masih belum ketenangan buat akhirat kita, sebab kita masih cinta dengan dunia begitu. Baik, sudah Guru? Ya, saya kira udah jam 6, 13 menit, kita akhiri aja. Talim kita jangan terlalu lama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami dan ditadaburkan siapa diri kita, bagaimana sifat hati kita, dan bagaimana karakter nafsu yang ada dalam diri kita. Pahami, ada ilham, ada wiswas. Kalau ilham itu datangnya dari malaikat, kalau wiswas itu datangnya dari setan. Ketika dia menyerang diri kita di dalam hati kita, kita mesti paham. Kata Allah, innal ladzina taqau idza massahum ta'ifun minas syaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang yang bertakwa ketika disentuh, diserang oleh setan masuk ke dalam hatinya, tadzakkaru, ia sadar, ia paham. Fa idza hum mubsirun, ketika itu dia lihat, oh ini bisikan setan. Tinggalkan. Oh ini ajakan malaikat, kerjakannya seterusnya. Jadi kita bisa memanage diri kita sendiri apabila kita memahami apa yang ada di dalam hati kita dan dalam diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.